Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Ada Windri Agnesia dan saya sendiri, Christina Joyce Ganal. Kami di sini akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang dijadikan acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. Lalu nextnya ada Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika juga merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Lalu selanjutnya, topik pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama ada konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Lalu yang kedua ada alasan diperlukan Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Lalu yang terakhir, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Kita masuk ke topik pertama. Yang pertama, konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Kata etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang memiliki arti yaitu adat, kebiasaan, watak atau kelakuan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika memiliki arti sebagai ilmu tentang yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Selain etika juga dikenal istilah etiket yang berasal dari bahasa Prancis etiquette. Etiket ini biasa digunakan oleh para bangsawan kerajaan Prancis pada saat mengadakan acara pertemuan resmi, pesta, dan lain-lain. Dalam acara tersebut, etiket digunakan untuk mengatur tata krama sesuai dengan tempat dan acara. Etika dan etiket sama-sama mengatur tentang perilaku manusia. Perbedaannya yaitu etika yang berarti moral dan etiket yang berarti sopan santun. Lalu ada aliran-aliran etika. Yang pertama ada aliran etika keutamaan. Orientasinya yaitu keutamaan atau kebajikan. Dan untuk watak nilainya disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati, dan sebagainya. Lalu ada moralitas yang didasarkan pada agama kebanyakan menganut etika keutamaan. Lalu yang kedua ada teleologis. Orientasinya konsekuensi atau akibat. Nah, watak nilainya itu kebenaran dan kesalahan yang didasarkan pada tujuan akhir. Artinya aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi atau hasil seperti eudemonisme, hedonisme, utilitarianisme. Lalu yang terakhir ada deontologis, orientasinya yaitu kewajiban atau keharusan. Lalu ada watak nilainya yaitu kelayakan, kepatutan, dan kepantasan. Artinya pandangan etika yang mementingkan kewajiban seperti halnya pemikiran Immanuel Kant yang terkenal dengan sikap imperatif kategoris, perbuatan baik yang dilakukan tanpa pamrih. Lalu apa sih arti etika Pancasila? Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu,
Dalam etika Pancasila tergantung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lalu kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, itu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluh lantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Lalu yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara seperti kasus penyerbuan lembaga pemasyarakatan Cebongan di Yogyakarta pada tahun 2013. Lalu yang keempat, ada kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin, masih menandai kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atau pengedar narkoba asal Australia seperti Skeppel Corby. Lalu yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus Panama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Lalu yang kedua, apa sih alasan mengapa diperlukan Pancasila sebagai sistem etika? Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Kedua, korupsi akan bersimaharajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normalisme dalam menjalankan tugas, normatif dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak dari pihak lain. Kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain sebagainya. Dan topik selanjutnya akan dijelaskan oleh Winry. Oke, kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu sumber histori, sosiologi, politis, serta tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dari sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundtag atau Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pada hidup masyarakat. Selanjutnya, pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Selanjutnya, pada era reformasi sendiri, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai etnik budaya di Indonesia. Selanjutnya, yaitu adalah sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Contoh undang-undang di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, di mana semua peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam Indonesia itu bersumber dari Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, yang keempat itu ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, kita akan membahas dinamika Pancasila sebagai sistem etika.
Yang pertama, pada pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintah Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Selanjutnya, manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Selanjutnya, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, yaitu tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Jadi kalau tidak salah dulu tuh kan dilakukan pemilu, tetapi yang hanya boleh mengikuti atau dimenangkannya itu oleh 4 partai politik. Jadi waktu zaman Orde Lama itu pemilu di Indonesia ataupun penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia itu seperti bersifat terpimpin, padahal seharusnya Indonesia kan menyepakati sesuai dengan sila keempat, yaitu permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Tetapi sila yang terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat itu tidak tercapai karena sistem pemerintahan di Indonesia cenderung memiliki sistem demokrasi yang terpimpin. Selanjutnya, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru, yaitu terkait dengan masalah NKK, yaitu nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu ya sebabnya kenapa waktu itu zaman Orde Baru itu tumbang, karena banyak sekali nepotisme, kolusi, dan korupsi yang terjadi di pemerintahan pada saat itu. Oleh sebab itu lahirlah era reformasi, tetapi ternyata era reformasi itu juga memiliki tantangan ya, Pancasila sebagai sistem etika, yaitu di mana pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Kita udah tahu ya kalau misalkan di era reformasi ini kita bebas berpendapat, kita bebas untuk mengutarakan pendapat kita di halayak publik gitu. Tetapi kalau misalkan berkaca dari sebelum-sebelumnya, terkadang masyarakat Indonesia tidak menerapkan Pancasila sebagai sistem etika dalam menyuarakan pendapatnya, seperti ketika berdemo mereka melakukan anarki, terus juga kadang merusak kepentingan-kepentingan publik gitu, kayak misalkan ngebakar ban lah, terus merusak fasilitas-fasilitas publik, kayak misalkan mereka membakar ban tadi, terus ada juga waktu itu sampai membakar mobil, kan itu tidak seharusnya dilakukan seperti itu. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini adalah Pancasila dan etika itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, implementasi Pancasila sebagai sistem etika juga dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kita juga harus benar-benar mengimplementasikan, jangan kita mengetahui konsepnya saja, jangan kita mengetahui pengertiannya saja, tetapi tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila sebagai sistem etika ini bisa terwujud apabila kita mengikuti atau menerapkan kayak hak kita dan memenuhi juga kewajiban kita sebagai masyarakat. Oke, terima kasih. Sekian dari saya dan Joyce. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Selamat malam semuanya.